Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat Erlangga, bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Harsasi di Erlangga Classroom Bahas Soal. Erlangga Classroom Bahas Soal adalah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan membantu anak-anak sahabat Erlangga semuanya untuk belajar dari rumah. Kali ini kita akan membahas materi tentang deret aritmatika. Materi ini diperuntukkan untuk anak-anak sahabat Erlangga yang duduk di jenjang SMK kelas 10. Sudah penasaran bukan? Mari kita simak bersama. Anak-anak sahabat Erlangga pasti ingat bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan adalah sama. Ilustrasinya seperti ini. Nah, jika suku-suku dalam barisan aritmatika ini dijumlahkan, maka jumlahnya membentuk deret aritmatika. Nah, rumus umum dari deret matika adalah Sn atau jumlah sampai suku ke N adalah sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Seperti ini. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat. Misalnya, contoh soal yang pertama. Bangunan stadion olahraga umumnya dibuat melengkung. Pada bagian pojok yang melengkung terdapat 25 baris kursi. Nah, di bagian yang melengkung ini, banyak kursi di tiap barisnya itu tidak sama. Pada baris pertama berisi 10 kursi, baris kedua 12, baris ketiga 14, dan baris keempat adalah 16 kursi. Begitu seterusnya. Berapa jumlah seluruh kursi pada bagian pojok stadion tersebut? Nah, bisa kita ilustrasikan. Tadi di barisan yang pertama ada 10 kursi, 12, kemudian 14 di barisan ketiga, dan 16 di barisan keempat. Itu seterusnya. Berarti kita bisa lihat bahwa barisannya membentuk banyak kursi di setiap barisnya, membentuk barisan aritmatika. Dengan suku pertamanya adalah 10 dan bedanya sama dengan 2. Nah, kalau ada 25 baris kursi, maka jumlah seluruh kursinya berarti kan dari baris pertama sampai baris ke-25 itu adalah S25 atau jumlah sampai suku ke-25. Ingat rumusnya bahwa Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan N-nya adalah 25, ya. Kemudian A-nya adalah 10, ini. Kemudian B-nya adalah 2. Kita cari yang di dalam kurung dulu. Berarti ini 20 ditambah 48. Hasilnya 25 per 2 kali 68. Sama dengan 850. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jumlah seluruh kursi pada salah satu pojok di stadion tersebut adalah 852. Contoh yang kedua. Seorang pasien diberi resep untuk mengkonsumsi 500 mg obat tertentu sekali dalam sehari selama 1 minggu. Jika kondisinya membaik, pada minggu selanjutnya akan berkurang 50 mg. Berapa jumlah seluruh obat yang dikonsumsi? Anak-anak sahabat Erlangga pasti ingat bahwa dalam 1 minggu adalah 7 hari. Ya, sehingga kalau pada minggu pertama dia dalam sehari mengkonsumsi 500 mg, maka pada minggu pertama jumlah obat yang dikonsumsi adalah 7 kali 500 mg. Jadi sama dengan 3.500 mg. Nah, pada minggu selanjutnya berkurang 50 mg. Berarti pada minggu kedua obat yang dikonsumsi adalah 7 kali 450 mg. Hasilnya sama dengan 3.150 mg. Ya. Begitu seterusnya, jadi setiap minggunya berkurang 50 mg sampai pada minggu yang terakhir, pastinya obat yang dikonsumsi tinggal 50 mg saja. Sehingga pada minggu yang terakhir kita sebut sebagai minggu ke-N, ya. Jumlahnya obat yang dikonsumsi dalam minggu ke-N adalah 7 kali 50 mg sama dengan 350 mg. Dari sini kita bisa lihat kalau jumlah obat yang dikonsumsi pada minggu pertama kita sebut sebagai U1 atau sama dengan A, maka dari sini bedanya sudah bisa dicari, ya. Kita kurangkan dari suku kedua dikurangi suku ke pertama, hasilnya adalah min 350. Sehingga di obat
yang dikonsumsi di minggu terakhir kita sebut sebagai UN, karena ini U1, ini U2, maka ini adalah UN sama dengan 350 mg. Nah, jika kita mau mencari berapa jumlah seluruh obat yang dikonsumsi, itu artinya kita mencari obat yang dikonsumsi dari minggu pertama dijumlahkan dengan minggu kedua, ketiga, dan seterusnya sampai di minggu ke-N atau minggu terakhir. Padahal kita tidak tahu minggu terakhirnya adalah minggu keberapa. Maka kita harus cari dulu, ini N-nya sebenarnya adalah N berapa. Nah, anak-anak sahabat Erlangga pasti ingat bahwa rumus suku ke N dalam barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya tadi, minggu terakhirnya adalah 350, A-nya adalah 3.500, dan B-nya adalah min 350. Kita pindah ruas, hasilnya seperti ini. Maka min 3.150 sama dengan N-1 kali min 350. Sehingga ini kita bisa pindah ruas jadi bagi ya. N-1 sama dengan tinggal dibagi saja. Hasilnya sama dengan 9. Sehingga N-nya sama dengan 10. Itu artinya bahwa untuk konsumsi obat dalam seminggu yang sama dengan 350 mg ini terjadi pada minggu ke-10. Dari sini, kalau kita mau mencari jumlah obat yang dikonsumsi seluruhnya, berarti dari minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu terakhir, di mana minggu terakhirnya adalah minggu ke-10. Sehingga totalnya adalah jumlah sampai minggu ke-10 atau kita sebut sebagai S10. Nah, Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan N-nya 10, kemudian A-nya adalah 350 ya. 3.500 maaf, 3.500, kemudian B-nya adalah min 350. Kita cari yang di dalam kurung dulu. Ini 7.000, kemudian ini dikalikan adalah min 3.150. Hasilnya 3.850 kemudian dikalikan 5, yakni 19.250. Sehingga total obat yang diminum dari minggu pertama sampai minggu terakhir, yakni minggu ke-10, adalah 19.250. Ya, itu dia materi kita, pembahasan materi kita tentang deret aritmatika ya anak-anak sahabat Erlangga semuanya. Semoga dapat membantu anak-anak sahabat Erlangga semua untuk belajar dari rumah. Jika anak-anak sahabat Erlangga memiliki soal yang ingin dibahas, silahkan masukkan di dalam link kolom deskripsi ya. Baik anak-anak sahabat Erlangga, terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.